Anda kembali di Newsroom, pemirsa. Elektabilitas para bakal cawapres saling susul mendekati pemilu 2024. Dalam survei yang dilakukan oleh SMRC pada Mei 2023 lalu, berikut perolehan hasil dari simulasi bakal cawapres. Jika Ganjar Pranowo berhadapan dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, maka nama wakil presiden yang mendapat dukungan terbanyak adalah Erick Thohir dengan 19,4%, Sandiaga Uno dengan 14,3% dan Mahfud MD 13,2%. Sementara jika Prabowo Subianto berhadapan dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, maka nama wakil presiden yang mendapat dukungan terbanyak adalah Sandiaga Uno dengan 13,9%, Erick Thohir dengan 11,3% dan Mahfud MD 11,2%. Sementara jika Anies Baswedan berhadapan dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, maka nama wakil presiden yang mendapat dukungan terbanyak adalah Sandiaga Uno dengan 21,9%, Agus Harimurti Yudhoyono dengan 16,7% dan Erick Thohir dengan 9,6%. Elektabilitas para bakal cawapres saling susul mendekati pemilu 2024 dan untuk membahasnya sudah bergabung 3 narasumber kami, yakni politisi PD Perjuangan Nusyirawan Sujono dan kemudian politisi Partai Gerindra Andre Rosiade, dan nanti juga akan bergabung bersama kami manajer program SMRC Sidiman Ahmad yang juga nanti akan bergabung bersama kami. Saya ke Pak Nusyirawan terlebih dahulu. Pak Irwan, tanggapannya mengenai survei SMRC, Pak. Ini namanya nampaknya sama-sama aja, saling menyusul, namun tidak mendongkrak terlalu signifikan juga untuk bakal calon dari PD Perjuangan. Ya, semua nama-nama calon yang muncul tentu baik semua, tidak ada yang jelek karena itu sudah melewati berbagai pandangan dari publik, dari sekian banyak nama, dan itu tentunya juga sudah menjadi catatan bagi kami, khususnya tentu yang memiliki kewenangan dalam hal ini adalah Ibu Ketua Umum. Dan dari sekian nama nanti pada saatnya tentu akan mengerucut berdasarkan berbagai pertimbangan, berbagai evaluasi, berbagai analisa, pertimbangan-pertimbangan yang cukup lengkap untuk memimpin kelak pasangan calon pemimpin nanti di kemudian hari memasuki pemilu 2024 dan sampai dengan nanti pasangan tersebut cocok untuk layak untuk diandalkan untuk bisa menjadi Perjuangan seperti apa, Pak? Yang cukup baik untuk handal untuk mengatasi berbagai program-program besar kemudian ya, masa depan yang tantangannya cukup berat. Baik, gitu. Pak. Kalau di PD Perjuangan sendiri seperti apa penggodokan untuk cawapres? Ya itu tentu kalau cara godoknya ya nanti tunggu saja hasilnya ya. Masa godok sama mengolah itu kalau seperti contohnya makanan ya sudah nanti disajikan pada saatnya yang tepat begitu ya. Nah, jadi itu nanti ada Ibu Ketua Umum tentu memiliki cara sendiri untuk bisa menjawab mana yang paling layak setelah melakukan komunikasi tentunya dengan berbagai pihak, salah satunya mungkin dengan Pak Joko Widodo dan juga calon presiden yang akan mendampinginya nanti. Baik, Bang Andre, kalau untuk di Gerindra seperti apa penggodokannya? Ya. Karena semua masyarakat ya menantikan nih siapa yang akan berpasangan dengan bakal wapres yang sudah lama terdengar namanya. Ya, kalau Gerindra kan jelas
kami Partai Gerindra sudah mempunyai perjanjian kerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Bahkan kemarin Pak Prabowo mendatangi rumah Gus Muhaimin rapat sampai 3 jam antara pimpinan Partai Gerindra dan PKB. Bagaimana kita sepakat untuk terus berkomunikasi lebih intensif lagi untuk mematangkan pasangan cawapres dan cawapres yang kita usung dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Jadi kalau mekanisme kami jelas dalam piagam kerjasama Partai Gerindra dan PKB yang ditandatangani pada tanggal 13 Agustus yang lalu, 2022 yang lalu, disebutkan bahwa keputusan dan pengumuman capres dan cawapres akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi mekanisme kami sederhana. Pak Prabowo dan Gus Muhaimin tinggal berunding memutuskan, kami kader Gerindra dan PKB samina wa ta'na terhadap keputusan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Tapi tentu sekali lagi karena Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ini punya komitmen yang sama bahwa membangun Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong, otomatis koalisi kebangkitan Indonesia Raya ini berharap bergabungnya partai-partai yang lain untuk menambah kekuatan. Seperti itu Mbak Anissa. Pak Sidiman Ahmad dari SMRC juga sudah bergabung. Pak Sidiman, boleh dijelaskan sedikit terkait survei terbaru yang baru Anda rilis? Ini sebenarnya nama cawapresnya yang disebut antara 3 calon itu aja. Apakah nanti juga akan berpengaruh kepada calon presiden? Iya, di dalam survei SMRC Mei 2023 kita memang mencoba ya melihat aspirasi publik tentang cawapres yang kemungkinan mendampingi para 3 nama capres yang sejauh ini sangat kompetitif di dalam banyak hasil survei. Kita menemukan bahwa pada Anies Baswedan ada nama Sandiaga Uno dan AHY yang paling banyak disebut oleh publik, yang paling banyak disebut oleh publik sebagai tokoh yang paling baik yang bisa mendampingi Anies. Itu ada 2 yang disebut, ada Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono. Tapi kan ini survei sebelum Sandiaga Uno bergabung dengan P3. Karena itu kalau kita lihat kemungkinannya maka AHY sebenarnya yang paling potensial di sana untuk Anies. Sementara pada Ganjar Pranowo ada nama Erick Thohir dan Sandiaga Uno yang cukup berbeda secara signifikan dengan tokoh-tokoh lain seperti Pak Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa dan lain-lain. Sementara pada Prabowo Subianto, ketika kita tanya kepada publik siapa tokoh yang paling baik untuk mendampingi Pak Prabowo, kita menemukan ada sejumlah tokoh yang bersaing atau tidak ada tokoh yang benar-benar menonjol dibanding dengan yang lain. Jadi nama-nama seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno, Mahfud MD, Muhaimin Iskandar itu relatif sama untuk Prabowo Subianto. Lalu kemudian ketika kita tanya bahwa ketika kita melakukan simulasi memasang-masangkan ya antara capres dengan beberapa tokoh yang kemungkinan menjadi cawapres, kita juga menemukan bahwa ternyata di antara nama-nama tokoh yang beredar sekarang tidak ada tokoh yang benar-benar bisa mengangkat suara capresnya untuk melawan yang lain. Jadi dalam survei kita terakhir ini kita menemukan bahwa yang paling penting atau yang paling mungkin mengangkat elektabilitas capres itu adalah capresnya sendiri, bukan tokoh atau calon pendampingnya. Karena itu kemudian kita melihat bahwa untuk pertimbangan menentukan cawapres, saya kira ini bukan hanya persoalan elektabilitas atau bukan hanya bagaimana cawapres itu bisa menaikkan suara capres, tapi berdasarkan pertimbangan lain. Baik, saya langsung ke Pak Irwan. Pak Irwan, kalau misalnya ternyata nama-nama cawapres tidak terlalu banyak bisa mendongkrak nama capresnya, kenapa lama-lama masyarakat dibiarkan bola liar mengalir kemana-mana? Kenapa tidak cepat-cepat diumumkan saja? Ya, kalau lama itu kan bukan berarti untuk supaya bola liar ya. Jadi waktunya itu kapan ya sama juga. Kalau memang bertanya demikian ya, kalau bisa lebih akurat dengan mengevaluasi yang lebih tenang, kan memutuskan hal seperti ini jika tidak semudah seperti memilih pasangan, memilih ketua dan wakil RT begitu ya. Jadi mungkin besok pagi aja juga bisa diputuskan. Tapi kalau untuk
negeri ini janganlah kalau dianggapnya untuk supaya cepat-cepat begitu kan ya tidak baik. Ini apapun yang melatar belakangi, meskipun itu di dalam survei mungkin dianggapnya ya sama saja begitu, tapi ini kita juga diuji, partai juga diuji, semua pihak juga diuji untuk bisa menampilkan pasangan calon yang memang siap, pasangan calon yang cocok, yang sudah tepat adanya untuk diajukan. Baik. Dalam pemilu presiden ke depan. Gitu. Baik, saya ke Bang Andre pertanyaan yang sama, Bang. Maaf, masih di mute, Bang? Boleh Ya, dibuka? gimana pertanyaannya? Ya, kalau misalnya ternyata nama-nama cawapres ini tidak banyak berpengaruh mengangkat elektabilitas capresnya, kenapa harus lama-lama? Kenapa satu visi, satu misi, ya langsung saja dijodohkan? Oh ya, sebelum masuk ke pertanyaan Anissa, sebenarnya saya mau bertanya sama Mas Sadiman ini, kenapa survei SMRC yang tanggal 16 sampai 20 Juni survei telepon itu tidak pernah dirilis. Di situ kan informasi yang saya punya, Pak Prabowo unggul 35,6%, Mas Ganjar 31,3%, dan Mas Anies 20,1%. Mas Sadiman selalu bicara bulan Mei, padahal Mas Sadiman pegang survei yang bulan Juni dan itu dirilis kalau berpasang-pasangan. Tapi sayang yang 3 pasangan tertutup nggak diumumkan, tertutup 3 nama dan juga 2 nama di putaran kedua nggak diumumkan. Itu sayang Baik, aja. silakan Pak. Itu kan haknya Bang Sadiman. Tapi soal cawapres sekali lagi, tentu setiap kandidat, setiap koalisi tentu menghitung. Kita mengumumkan kan pasangan ini akan kita antar untuk menang, ya, bukan sekedar untuk ikut kontestasi. Nah, tentu Gerindra dan PKB lagi berhitung dan menunggu momentum yang pas kapan diumumkan. Biarkanlah Pak Prabowo dan Gus Muhaimin memutuskan siapa yang akan kami usung. Baik. Tapi sampai saat ini saya ingin menegaskan cawapres Pak Prabowo, kandidat terkuatnya ya Gus Muhaimin Iskandar. Itulah. Baik, Pak Saidiman, silakan. Oke, mengenai pertanyaan Bang Andre Rosidi, saya tidak tahu kalau kita tidak umumkan, tapi Bang Andre bisa ada angkanya itu dari mana? Tidak. Ada yang kirim, Bang Sadiman. Kita tidak ada rilis survei di bulan Juni. Alasannya kalau ditanya kenapa tidak ada rilis, padahal kita ada survei telepon, ya kita tidak menemukan ada data baru yang perlu kita kemukakan kepada publik. Kan bosan juga kalau setiap saat kita rilis untuk sesuatu yang sama. Karena itu kita ada baru 2 minggu terakhir ini kita kemudian masuk ke dalam tema yang relatif baru yang kita rilis ya, tentang cawapres, potensial untuk masing-masing capres. Saya kira demikian ya jawaban saya. Baik, Bang Andre silakan kalau mau menanggapi lagi. Nggak apa-apa. Kan kalau diumumkan capres kan nggak enak, Bang Sadiman. Pak Prabowo unggul di 4,3%. Kalau fokus Pak di Andre saja. Baik, Pak Irwan silakan. Bisa jadi presenter, saya boleh juga jadi presenter dong ini. Boleh, silakan Om Nus. Om Nus Ya, silakan kalau- Om Nus. Mungkin karena tadi menyinggung survei capres ya, karena mungkin kalau diumumkan yang sekarang Ganjar sudah lewat, jadinya tidak apa-apa juga, nggak apa-apa. Jadi ya menurut saya baik-baik saja karena saling salib menyalip dan sekarang sudah unggul lagi gitu Pak Andre. Jadi malah terima kasih tidak diumumkan kalau memang betul itu ada, tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa gitu kan. Baik, Pak Saidiman. Ya, silakan. Pak Andre, silakan Pak Andre. Ya, kita kembali ke tema saja lah. Nggak etis juga saya mengomentari hasil survei SMRC. Tapi saya tadi mengomentari karena saya menarik saja. Karena kan kalau kita baca Twitternya Pak Saiful Mujani kan senang sekali nyenggol-nyenggol Pak Prabowo. Tapi di saat Pak Prabowo unggul di surveinya yang bersangkutan kok nggak diumumkan, itu saja. Tapi kita kembali soal salib menyalip elektabilitas. Tapi yang menarik itu kok bisa ada data tapi kita tidak umumkan, itu gimana maksudnya? Nah itu. Di Republik Indonesia ini mana sih yang nggak bisa bocor, Mas Adiman? Nggak ada.
Jadi gitu. Jadi menurut saya sekali lagi berikanlah kesempatan masing-masing koalisi itu, Anissa, untuk melakukan konsolidasi, mematangkan di internal masing-masing koalisi untuk menentukan siapa cawapres yang tepat yang mendampingi Pak Prabowo siapa, mendampingi Mas Ganjar siapa, mendampingi Mas Anies siapa. Karena saya punya keyakinan 3 pasang ini, Pak Prabowo, Mas Ganjar, dan Mas Anies, itu tentu berhitung hal yang sama, bahwa cawapres yang akan mendampingi beliau-beliau bertiga itu pertama tentu bisa bekerja sama dengan beliau-beliau. Saya ke Pak Saidiman. Pak Saidiman, lebih baik diumumkan secepatnya atau nanti last minute sih? Memang kita lihat ada semacam tradisi ya bahwa pengumuman cawapres ini di akhir-akhir, karena kita bahwa pertimbangannya bukan sekedar elektabilitas, tetapi ada banyak pertimbangan lain. Katakanlah tadi pertimbangan dukungan politik. Misalnya pada Gerindra, kalau kemudian Pak Prabowo mengambil calon di luar Caimin misalnya, tentu ada pertimbangan politik di sana, karena PKB adalah partai yang lebih dulu berkoalisi dengan Gerindra begitu. Sementara ada kebutuhan dari Pak Prabowo untuk menarik suara dari masa PKB yang sejauh ini punya tradisi tidak mendukung Prabowo Subianto. Hal yang sama terjadi pada Anies Baswedan. Tentu ada banyak hitung-hitungan politik di sana. Jadi bukan hanya sekedar elektabilitas. Karena itu negosiasinya mungkin akan panjang ya. Tidak bisa singkat, karena sekali lagi pertimbangannya bukan sekedar elektabilitas. Baik, saya ke Pak Nusi. Pak Nusi, kalau misalnya tadi untuk hitung-hitungan atau secara matematis politiknya seperti apa sih yang menjadi pertimbangan terbanyak ya untuk mendampingi Ganjar? Ya, itu tadi sudah kita akan selalu mengulang-ulang dengan beberapa pertimbangan tadi. Tidak bisa ya untuk memimpin presiden dan calon presiden itu, pemimpinan nasional ini, karena memimpin begitu banyak rakyat, 260 juta lebih, dengan besaran yang demikian, problem dan luasannya yang begitu besar. Pertimbangannya lebih ke politis apa lebih ke ideologis sih, Pak Nusi? Ya tentu dua-duanya tidak bisa kita pungkiri, memang harus menjadi pertimbangan ya. Jadi termasuk diantaranya wilayah, kemudian juga tidak mungkin juga kita tidak mempertimbangkan elektoral, tapi juga tentu yang utama adalah pertimbangan ideologis. Itu menjadi hal yang penting bagi kami. Baik, Bang Andre silakan. Pertanyaan yang sama. Iya, sama persis yang disampaikan Pak Nusirwan sekali lagi. Banyak hal yang kita pertimbangkan dan kita memang masih butuh waktu, Anissa, memilih kandidat yang paling pas. Jadi kami minta waktu kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pertama, biarkan Pak Prabowo dan Pak Gus Muhaimin mematangkan si kandidat mana yang akan kita usung, momentum yang pas dan waktu yang pas. Yang kedua, kami bulan Juli ini masih menunggu bergabungnya beberapa partai yang lain dalam koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Jadi sabar saja, karena kan pencalonan ini masih 3,5 bulan lagi, Anissa. Ya. Tidak usah tinggal loh, Bang. 3,5 bulan tuh tinggal loh. Ya, bukan masih. Sambil konsolidasi pematangan cawapres, tentu kami bekerja di lapangan, Anissa. Kita bekerja, terus bekerja keras di akar rumput ya, untuk meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo. Dan alhamdulillah sejak bulan April sampai Juli ini ya Pak Prabowo selalu unggul. Apapun lembaga survei, bahkan di surveinya Bang Saidiman pun Pak Prabowo unggul. Saya aja nggak diumumkan. Baik, saya ke Pak Saidiman. Pak Saidiman, kapan sih mau survei lagi supaya kita juga bisa mendengar survei terbaru, jika memang selama survei yang dilakukan selama setahun terakhir ini ya balap-balapan aja terus gitu? Ya kita berencana survei dalam waktu dekat, saya kira survei nasional. Memang yang survei terakhir SMRC yang kita lakukan secara nasional yang tatap muka kita lakukan pada Mei itu, yang kemudian kita umumkan kemarin aspek cawapresnya. Jadi dan mungkin juga saya perlu klarifikasi ke Bang Andre Rosiade. Selama ini, sejauh ini saya kira survei-survei kita dalam beberapa bulan terakhir
kita tidak menemukan sebetulnya ada pasangan atau calon yang kita katakan lebih unggul dibanding yang lain karena selisihnya di dalam margin of error. Jadi survei saya kira ada banyak sekali rilis kita yang menemukan bahwa ada persaingan cukup ketat antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Jadi kita tidak menemukan Ganjar lebih unggul dibanding Prabowo atau Prabowo lebih unggul dibanding Ganjar Pranowo sekarang ini ya. Karena itu kemudian ya tidak ada data baru yang bisa kita sampaikan kepada publik terkait dengan katakanlah survei telepon misalnya yang kita lakukan. Tapi survei nasional kita akan lakukan dalam waktu dekat. Baik, menarik juga Pak Saidiman jika dibuat dalam 1 tahun terakhir survei yang dilakukan kemudian dibuat grafiknya naik turunnya seperti apa ketiga calon presiden yang namanya sudah diumumkan. Baik, terima kasih Pak Saidiman, terima kasih Pak Nusyirwan, terima kasih Bang Andre Rosiade telah bergabung bersama kami di Newsroom. Terima kasih Bang Andre. Dan pemirsa, Magdir Ismail akan memenuhi panggilan Kejaksaan Agung terkait mengembalikan uang 27 miliar rupiah dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Informasinya usai jeda.